Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nita Dwiwanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 152 Jakarta Utara. Pada video saya kali ini, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi modul 1.1. Pada video saya kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pemantik, yaitu 1. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher centered, di mana murid hanya mendengarkan dan guru menjelaskan dengan metode ceramah dalam kelas. Yang kedua, semua murid dapat mengikuti cara belajar yang diberikan kepada guru, asal murid memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Ketiga, suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid memahami materi adalah fokus utama guru. Yang keempat, keberhasilan dilihat hanya dari nilai kognitif saja, yaitu lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Yang kelima, banyak tuntutan tanpa memperhatikan minat anak. Keenam, materi harus tuntas sesuai dengan target kurikulum untuk mencapai nilai KKM. Dan yang ketujuh adalah metode pengajaran konservatif. Melalui ceramah itu sudah cukup karena untuk mengejar ketuntasan materi. Berikutnya adalah penjelasan untuk menjawab pertanyaan refleksi nomor 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Ke-1, pembelajaran harus berpusat pada anak atau student center. Sebagai subjek pembelajaran, anaklah yang harus aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka bisa mengeksplor apa yang mereka mau tahu tentang ilmu yang akan mereka pelajari, tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Yang kedua, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, karena anak dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Ketiga, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai minat atau bakat dan kreativitasnya masing-masing. Yang keempat, mengemas metode atau strategi pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan kodrat zaman, seperti misalnya pemberian games, ice breaking, dan juga digital teknologi. Dan yang kelima adalah guru harus dapat menilai sikap dan keterampilan, tidak hanya aspek pengetahuan saja. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? A. Pembelajaran harus segera berpusat pada murid atau student center. Yang dulunya teacher center, sekarang harus berubah menjadi student center. B. Memfasilitasi, memotivasi, dan menggali kompetensi murid menuju merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai kodrat alam dan zaman. C. Menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. D. Saya akan menerapkan kecakapan abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu karakter, citizenship, kewarganegaraan, critical thinking,
berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration, kolaborasi, dan terakhir adalah communication, komunikasi. Dari pemaparan saya tadi, dapatlah saya tarik kesimpulan, yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademik, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang keempat, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Karena sebagai seorang pendidik, harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Demikian video dari saya, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.